syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Itulah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Coba bayangkan jemaah yang dirahmati Allah. Ketika Allah bicara tentang 4 bulan haram, itu Allah menyebutkannya dengan menyembunyikan penjelasannya. Allah hanya menyebut 4 bulan haram, tidak menyebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi ketika Allah bicara tentang syahrul Ramadan, Allah menjelaskan, mengeksplisitkan nama bulannya. Langsung syahrul Ramadan. Kata para ulama, ada kaidah di dalam Al-Quran, kalaulah ada nama yang disebut di dalam Al-Quran, baik itu nama manusia, nama binatang, maupun nama, katakanlah nama sebuah benda, maka perhatikanlah bahwa nama itu bisa jadi ada 2 kemungkinan. Itu adalah nama terbaik atau nama yang terburuk. Ketika Allah bicara tentang Musa, berarti itu adalah orang terbaik. Ketika Allah menyebut di dalam Al-Quran tentang Fir'aun, tentang Abu Lahab, maka itu adalah orang-orang terburuk. Maka ketika Allah menyebut nama bulan syahrul Ramadan, itu berarti bulan Ramadan adalah bulan terbaik dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dari situ kelihatan. Maka Imam Ibnu Jauzi rahmatullahi alaihi pernah suatu hari ketika beliau ingin membandingkan antara satu bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, beliau mengatakan bahwa bilangan bulan 12 bulan itu analoginya sama dengan 12 anaknya Nabiullah siapa? Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub itu punya anak berapa? 12. Dan Yusuflah yang mewakili bulan Ramadan. Dan Yusuflah yang mewakili bulan Ramadan. Maka ketika Yusuf alaihissalam diangkat menjadi wazir, menjadi menteri ekonomi, menteri keuangan, yang kemudian memegang seluruh aset di Mesir waktu itu, kemudian saudara-saudaranya datang waktu itu, karena saudaranya dan keluarganya terjadi paceklik yang luar biasa di negerinya. Maka mereka datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Mereka kemudian ditemukan dengan Yusuf. Ketika mereka paham bahwa Yusuf yang ada di hadapannya, yang dulu mereka iri, yang dulu pernah mereka ceburkan ke dalam sumur, dan itu melakukan dosa yang besar sekali, itu mereka gemetar, jemaah yang dirahmati Allah. Tapi saat itu kemudian Yusuf mengatakan kepada mereka, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Hari ini tidak ada dosa bagi kalian, aku maafkan semua kesalahan kalian dan Allah juga memaafkan kalian. Maka kata Imam Ibnu Jauzi, hanya karena doa Yusuf maka Allah mengampuni seluruh saudara Yusuf dan anak Yakub. Maka juga karena satu bulan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa hamba selama 11 bulan sebelumnya. Hanya karena satu bulan Ramadan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang akan datang ini adalah bulan istimewa. Maka kita perlu punya sikap dan persiapan yang istimewa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk mengisi kajian seputar kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah itu artinya permulaan, Nihayah itu artinya akhir. Kitab ini bercerita tentang bagaimana kisah para nabi, penciptaan langit dan bumi, kisah para sahabat, para tabi'in, sampai para salafus salih. Panjang sebenarnya, ada berjilid-jilid. Cuma mungkin karena waktu kita terbatas, kita akan bicara hanya seputar pada qasasul anbiya, kisah para nabi dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istiqomah, Pak. Sayanya juga bapaknya. Ini yang penting. Karena panjang ini. Saya membahas ini di Taman Dika itu sudah hampir 2 tahun. Dan 2 tahun itu masih dalam kisah Ibrahim yang enggak selesai-selesai. Kisah Ibrahim yang enggak selesai-selesai.
Apalagi kalau kemudian kita mau mulai di bulan Sya'ban, ntar lagi Ramadan. Apalagi di minggu keempat saya sudah nggak keluar. Itu artinya ada jeda 1 bulan. Maka saya pada malam hari ini, pada pagi hari ini tidak langsung memulai kepada Nabiullah Adam. Saya ingin jelaskan kepada bapak-bapak sekalian. Ini ada ibu-ibu juga ya? Bapak ibu sekalian tentang kenapa sih kita perlu kemudian belajar sirah. Tapi ada satu yang menarik, Pak. Sebenarnya kita ini hari ini sedang pagi ini, detik ini kita sedang melakukan satu dari sekian banyak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita perhatikan dalam kitab Al-Yaum An-Nabawi, bagaimana Rasul menghabiskan 24 jam harinya itu. Jadi ada satu kitab namanya Al-Yaum An-Nabawi. Itu kitab itu menceritakan tentang detail bagaimana Rasul menghabiskan satu hari itu. Mulai dari bangun, ngapain setelah itu, salat subuh katakanlah, setelah salat subuh ngapain, duha, setelah salat duha ngapain, ba'da duhur ngapain, ba'da maghrib ngapain, sampai tidur lagi. Itu satu kitab namanya Al-Yaum An-Nabawi. Dulu kami pernah membahasnya, itu 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dari mulai Rasul bangunnya jam berapa kira-kira, setelah bangun ngapain Rasul, itu luar biasa. Nah, salah satu yang dilakukan Rasul ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian selesai sholat subuh, itu ada 11 aktivitas Rasulullah. Ada 11, Pak. Jadi salam dari sholat subuh sampai syuruk itu ada 11 aktivitas baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah ilqaul qissah. Rasul sering berkisah. Jadi setelah sholat subuh itu Rasul sering berkisah. Salah satu kisah yang pernah diceritakan oleh Rasul baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kisah bahwa dulu kata baginda Rasul ada seekor sapi, Pak. Seekor sapi yang kemudian dinaiki oleh seorang petani. Ketika dinaiki itu, Pak, disuruh jalan. Beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba sapi itu duduk, Pak. Saat duduk dipecuti, disuruh jalan, ditarik lagi apanya itu, Pak? Hah? Kekang, tali kekangnya ditarik sekuat-kuatnya, dipecuti lagi, ditarik lagi, sampai akhirnya beberapa lama setelah itu tiba-tiba sapi itu menoleh gini, Pak. Kemudian dia mengatakan, khuliqtu laisa lirraqab bal khuliqtu lil-la'bi lil-harthi. Aku itu, kata sapi itu, aku itu diciptakan bukan untuk ditumpangi, bukan untuk dinaiki, tapi aku itu diciptakan untuk bacakin sawahmu. Kalimat itu keluar dari siapa tadi? Baqarah tadi, dari sapi tadi. Itu sahabat yang mendengarkan kisah Rasul itu terperangah, Pak. Tiba-tiba salah satu di antara mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, abaqaratun tatakallam?" Ya Rasul, apakah ada sapi bisa bicara? Itu Rasul menjawab dengan kalimat yang luar biasa. Kata Rasul, "Amantu bihi ana wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman." Aku dengan kisah yang tadi yang menurut kalian tidak logis itu, aku percaya. Begitu juga Abu Bakar percaya, Umar percaya, Utsman percaya. Maka semua satu majelis itu bilang, kalau engkau percaya ya Rasul, maka kami juga beriman. Segitu tuh. Maka Rasul itu kalau di majelis subuh begini, Rasul kadang juga berkisah, kadang menyemangati para sahabatnya, kadang juga Rasul baca Quran, kadang berzikir. Ada 11 variasi kegiatan Rasul selama Rasul selesai salam subuh sampai Rasul salat isyraq. Itu menarik sekali. Salah satunya adalah berkisah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kisah itu menjadi sangat penting? Yang hari-hari ini mulai kemudian hilang dari sistem pendidikan kita. Kalau Bapak cek anak-anak kita yang sekarang sekolah SD, sekolah SMP, bahkan mungkin sekolah madrasah diniyah, sekolah sanawiyah, hatta yang pesantren sekalipun, porsi kisah itu sangat sedikit sekali. Padahal kalau kita cek Quran kita, itu 1/3 isi Quran itu sirah.
Bisa Bapak bayangkan, dari surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah itu sampai surah An-Nas, itu sepertiganya isinya kisah, Pak. Mulai dari kisah Nabiullah Adam, Nuh, sampai yang lain sebagainya, itu sepertiga isi Quran itu sirah. Bukan hanya kalimat-kalimat perintah atau larangan, tapi di situ juga ada banyak kisah-kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, mengatur hambanya dan lain sebagainya. Dari situ terlihat sekali betapa kisah itu punya porsi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Porsinya luar biasa, sampai sepertiga coba. Bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saya nggak bicara tentang kisah Nabiullah Adam, saya ingin membangkitkan ghirah Bapak untuk belajar sirah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga hidupnya dipengaruhi oleh kisah. Bahkan sebagian besar kebijakan-kebijakan Rasul itu dipengaruhi oleh sirah, oleh kisah orang-orang sebelumnya. Saya kasih contoh begini, Pak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Hunain, perang Hunain itu adalah perang yang terjadi beberapa hari setelah penaklukan kota, setelah penaklukan kota Mekah, setelah Fathu Mekah. Habis itu ada, kalau nggak salah beberapa hari, ada yang mengatakan mungkin 2 bulan, itu baru terjadi yang namanya perang Hunain. Yang waktu itu dalam riwayat disampaikan bahwa jumlah kaum muslimin waktu itu luar biasa besar. 10.000 ditambahin 2.000, berapa Pak? 12.000. Karena 10.000 yang datang ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, 2.000-nya adalah orang-orang Mekah yang dalam tanda kutip mereka masuk Islam karena kotanya sudah ditaklukkan. Mereka semuanya pergi ke Hunain. Walaupun di situ ada sebuah insiden bahwa kaum muslimin awalnya kalah, Pak, karena merasa bangga dengan jumlah. Tapi akhirnya kemudian sadar lagi, naik lagi, menang. Dan rampasan perang waktu itu, ghanimah waktu itu luar biasa besar. Mungkin bahasa kita ratusan miliar, Pak. Bahkan mungkin sampai triliun. Jadi kan orang-orang kafir itu dulu kalau berperang itu emas-emasnya dibawa, Pak. Kalau kemudian dia meninggal, dia ingin meninggal dengan apa yang dia punya, dengan pedang terbaiknya, dengan kuda terbaiknya, dengan pakaian besi terbaiknya. Nah, itu rampasan perang banyak sekali. Tapi lihat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu memberikan rampasan perang itu hampir ke sebagian besar orang Mekah, orang yang baru masuk Islam, dan tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang Ansor. Jadi kayak orang Abu Sufyan bin Harb yang baru masuk Islamnya juga karena katakanlah terpaksa, karena kotanya sudah ditaklukkan, itu dikasih, Pak. Banyak dikasihnya, nggak main-main, 100 unta gitu. 100 unta, Pak. Kita punya 100 sapi aja luar biasa sudah. Unta itu dikasih. Anaknya Ikrimah dan lain sebagainya, anaknya Abu Jahal, Ikrimah itu dikasih semua. Pokoknya yang baru-baru masuk Islam, baru-baru bergabung itu dikasih banyak. Orang Ansor yang sudah nemani Rasul hampir waktu itu berapa tahun kira-kira? Saya mau coba tes nih. Kalau setelah Fathu Mekah itu kira-kira orang Ansor nemenin Rasul berapa tahun, Pak? Ayo berhitung matematika. Orang Ansor nemenin Rasul karena Fathu Mekah itu terjadi di tahun ke-8. Orang Ansor itu nemenin Rasul 8 tahun lamanya. Itu bas, tidak dikasih apa-apa. Maka melihat pembagian al-qismah yang tidak adil itu, kata mereka kemudian gosip, Pak. Di belakang mereka bercerita bahwa wallah inna hadhil qismata la udila fiha atau ma udila fiha.
Sesungguhnya demi Allah, pembagian harta rampasan ini sama sekali tidak menggunakan prinsip keadilan. Itu artinya mereka sedang mengatakan bahwa Rasul itu enggak adil. Kebayang coba Pak, harta nih, harta yang sudah 8 tahun menemani bersama Rasul, tahu bagaimana tabiat Rasul, tahu bagaimana akhlak Rasul, tiba-tiba karena harta dia bilang bahwa tidak ada adilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa harta itu mempesona, jemaah yang dirahmati Allah. Kebayang coba, sekelas Rasul dikatakan begitu. Inna hadhil qismata ma'udila fiha, bahwa pembagian harta ghanimah ini sama sekali nggak menggunakan prinsip keadilan. Rasul tuh gak adil. Masa orang-orang yang baru masuk Islam dikasih sebegitu banyaknya, kita yang nemeni 8 tahun ikut Badar, ikut Uhud, ikut Khandaq, bahkan ikut Khaybar, kita gak dikasih apa-apa. Itu memang gosip Pak. Nah tiba-tiba Ibnu Mas'ud waktu itu dengar mereka gosip seperti itu. Mereka berkelompok dan bersepakat bahwa Rasul tidak adil. Maka dalam bahasa kita, Rasul mulai pilih kasih. Rasul mulai ingat dulu di mana kampungnya. Kan Rasul dari Mekah. Itu jemaah yang dirahmati Allah, kata Ibnu Mas'ud, wallah la ukhbiranna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan menyampaikan kalimat kalian ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan Pak. Sakit gak kira-kira Rasulullah? Sakit gak? Hah? Nyesek gitu Pak. Kalau kita tapi lihat bagaimana kalimat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa orang-orang Ansor menyangka bahwa engkau sudah tidak adil lagi ya Rasulullah. Itu tiba-tiba keluar kalimat luar biasa dari lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, rahimallahu Musa laqad udiya bi aktsari min hada fasabarah. Betapa kehidupan Rasul dipenuhi atau dipengaruhi oleh kisah. Kata Rasul, semoga Allah merahmati Musa, sungguh dia sudah disakiti oleh kaumnya lebih banyak daripada yang terjadi saat aku seperti ini, tapi dia bisa bersabar. Laqad udiya Musa bi aktsari min hada fasabarah. Sungguh Musa pernah disakiti lebih sakit daripada ini, tapi Musa bisa sabar. Masa aku gak bisa sabar? Bahasanya begitu. Duh, Musa itu luar biasa jemaah yang dirahmati. Kebayang nih coba kalau nanti kita bicara kisah Musa ya. Musa itu ketika Nabiullah Musa alaihi salam sudah menyeberang lautan itu, sudah selamat dan seluruh kaumnya selamat, dan susul Fir'aun nyampe tengah kemudian tenggelam. Itu semua orang Yahudi waktu itu, Bani Israel, melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa mukjizat Musa luar biasa. Dimana ketika Musa lewat air itu kemudian terbelah, saat Musa sudah selesai lewat kemudian Fir'aun yang lewat, air itu kemudian tertutup lagi atau kembali seperti semula saat tongkat diangkat. Itu semua melihat dengan mata mereka sendiri. Mereka melihat itu. Tapi kebayang beberapa hari setelah itu, setelah mereka kemudian meninggalkan Laut Merah itu, kemudian mereka berjalan sampai di sebuah perkampungan. Mereka melihat ada orang-orang desa nyembah berhala. Mereka bilang sama Musa, buatkan aku yang semisal ini coba. Apa gak nyakitin? Ya, itu nyakitin sekali, tapi fasabar. Musa tetap sabar. Jadi kehidupan Rasul juga banyak dipengaruhi oleh kisah. Satu lagi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah itu Pak, setelah sudah Makkah dibersihkan dari berhala-berhala, kemudian orang-orang Makkah pada menyerah semua dan memberikan kota Makkah kepada kaum muslimin. Waktu itu baginda Rasul mengumpulkan orang-orang pembesar mereka yang dulu menyakiti Rasul,
mengejek Rasul, memfitnah Rasul, bahkan punya niat membunuh. Itu dikumpulin. Persis di depan Multazam. Ketika dikumpulin, itu pedangnya baginda Rasul itu sudah diletakkan di lehernya, Pak. Mereka sudah tidak punya kesempatan. Ini kesempatan siapa? Kaum muslimin untuk balas dendam. Atau secara pribadi kesempatan Rasulullah untuk membalas semua perbuatan mereka. Itu pedang sudah di leher. Kata Rasul, sekarang kalian mau apa? Mereka bilang, wahai Muhammad, anta akhun karim, ibnu akhin karim, ibnu akhin karim. Muhammad, kami tidak bisa berkomentar apa-apa. Kami hanya bisa bicara bahwa kamu adalah saudara kami yang mulia, anak dari orang yang mulia, cucu dari orang yang mulia. Orang kalau sudah nggak punya kesempatan sukanya muji-muji gitu. Iya. Waktu itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu tiba-tiba mengatakan satu kalimat yang pernah dikatakan oleh Nabiullah Yusuf kepada saudara-saudaranya. Sebagaimana saya sampaikan tadi. Al-yaum, kata Rasul, hari ini aqulu ma qalahu Yusuf li ikhwati. Aku akan sampaikan kepada kalian sebagaimana yang disampaikan Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Hari ini kalian semua aku maafkan. Sekalian kalian bisa pulang ke rumah kalian masing-masing. Selesai, Pak. Tapi para ulama kemudian mengomentari apa yang disampaikan oleh Rasul ini. Sikap Rasul ini, itu adalah kesabaran Rasul yang paling tinggi dari semua kesabaran. Kenapa seperti itu? Karena Rasul bisa memilih untuk tidak membalas ketika Rasul punya kesempatan untuk membalas. Jadi kita itu betul-betul sabar sekali. Luar biasa pahalanya ketika kita punya kesempatan balas, tapi nggak mau balas. Tetangga nih sudah sering fitnah sana sini, setiap hari fitnah. Asal kita lewat, pokoknya kalimatnya jelek. Suatu hari kepentok dia, nggak punya uang, ngutang sana sini ditolak semua. Tiba-tiba tinggal rumah kita belum diketok, Pak. Malam-malam dia ketokin rumah kita, mau pinjem duit, kita kasih. Itu Bapak adalah orang yang sabarnya luar biasa. Sebenarnya kita bisa balas kan, tapi kita nggak mau balas, kita malah mau berbuat baik sama dia. Itu adalah kebaikan yang luar biasa. Nah, ini sirah jemaah, ini sirah. Maka kehidupan Rasul itu juga banyak dipengaruhi oleh sirah-sirah para nabi atau para orang-orang saleh sebelumnya. Maka kenapa kemudian kita perlu belajar sirah? Karena dalam sirah ada banyak hikmah, ada banyak ibrah, ada banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan para ulama mengatakan, kalau Quran itu manual book, tahu manual book, Pak? Buku petunjuk, atau bahasa kita Pak, tutorial. Ya, tutorial. Bahasa petunjuk, buku manual book. Karena kalau kita beli handphone, itu selalu di dalam kardusnya itu ada manual booknya. Kita perlu pahami itu. Tetapi kata para ulama, sirah itu adalah aplikasi utuh dari Quran. Maka sangat mustahil orang bisa utuh memahami Quran tanpa memahami sirah. Makanya kita ini cenderung tekstual. Karena kita tidak paham bagaimana dulu proses turunnya. Asal Quran bilang begini, ceklek. Tapi dia nggak paham bagaimana dulu turunnya, prosesnya seperti apa, sehingga kemudian bisa disimpulkan secara utuh. Orang kalau kemudian tidak memahami Quran dengan sirah, cenderung dia tersesat, jemaah yang dirahmati Allah. Maka kata para ulama, Quran itu manual booknya, tapi tatbiknya, tanfidnya, aplikasinya ada pada sirah. Maka kalau kita memahami Quran tanpa ada sentuhan sirah, besar kemungkinan pemahaman kita tidak utuh. Tidak utuh, Pak.
Karena kita tidak paham sirah. Saya kasih contoh nih. Sampai jam berapa saya, Pak? Duhur? Tulu, Pak. Tulu jam berapa? Jam 5.31. Gini, kita itu setiap mau masuk bulan Ramadan seringkali mendengar satu ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan, surah Al-Baqarah ayat berapa? 183 sampai hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini, Pak, kalau hanya dibaca terjemahnya lewat, Pak. Rasanya tidak ada yang ngeh gitu. Ya sudah, berarti kita wajib puasa gitu aja. Tapi coba kalau kita breakdown lebih jauh, kita kasih sentuhan sirah, itu luar biasa sekali. Ayat ini jemaah yang dirahmati Allah, itu turun kepada baginda Rasul itu di tahun kedua Hijriah, persis di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban kayak kita hari ini, ayatnya turun. Bulan berikutnya Rasul puasa. Rasul puasa. Bisa dibayangkan, itu artinya ada sekitar 15 tahun jeda lamanya dari awal Rasul dapat wahyu sampai turun perintah puasa, itu ada jeda 15 tahun. 15 tahun. Karena 13 tahun Rasul di Mekah, 2 tahun setelah hijrah ke Madinah baru turun ayat puasa. Artinya ada jeda 15 tahun lamanya dari Rasul diutus sampai akhirnya turun ayat ini. Sampai akhirnya Rasul berpuasa. Pertanyaannya, kenapa selama itu? Kenapa perlu selama itu? Kenapa tidak di awal Rasul dapat wahyu langsung berpuasa? Atau kenapa ketika sholat diturunkan, puasa juga diturunkan? Kenapa perlu selama itu untuk kemudian ayat ini turun? Artinya Rasul sebelum itu belum pernah berpuasa Ramadan. Sebelum itu belum berpuasa Ramadan. Kenapa perlu selama itu? Ini sentuhan sirah luar biasa. Para pakar sirah dan para ulama mengatakan bahwa 15 tahun itu adalah waktu di mana Allah dan Rasulnya melakukan penguatan akidah, tauhid, keimanan kepada para sahabat sebelum akhirnya mereka diberikan beban syariah berupa puasa. Jadi prosesnya bukan puasa dulu, tapi imanisasi dulu. Imannya dikuatkan. Selama 15 tahun lamanya, coba kebayang, 15 tahun lamanya. Maka kemudian bunyi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Coba kebayang, Pak, 2 kata ini itu prosesnya 15 tahun. 2 kata ini itu prosesnya 15 tahun. Kita bacanya cuma 2 kecap. Tapi sirahnya 15 tahun namanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena kalau imannya tidak mateng, dikasih puasa mental, Pak, dia. Mental. Maka kalau proses ya ayyuhalladzina amanu ini belum selesai di kita, mau kita berpuasa berkali-kali lamanya, kita tidak akan pernah bisa ikmalus siyam. Ikmalus siyam itu artinya menyempurnakan puasa. Mungkin ia bisa menyelesaikan, tapi tidak bisa menyempurnakan. Karena bermasalah di 2 kalimat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka perlu iman dulu, baru meneruskan ke kalimat setelahnya. Para ulama mengatakan, para ulama tafsir bilang begini, kalau ada ayat yang didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan betul-betul ayat itu. Kenapa? Karena kalimat setelahnya akan ada berita yang penting dari Allah Subhanahu wa taala. Berita itu bisa berupa perintah atau bisa berupa larangan. Yang perintah itu berat untuk melakukan dan larangan itu juga berat untuk meninggalkan. Kalau dalam konteks ayat ini, kira-kira perintah atau larangan? Perintah. Perintahnya apa?
Puasa. Puasa berat apa enggak? Ayo jujur Pak, berat apa enggak? Masa berat? Udah sering puasa. Masa berat? Kenapa berat? Hah? Gak tidur? Hah? Belum beriman. Puasa itu berat. Kenapa berat? Dalam Al-Quran, kalimat puasa itu diwakili dengan dua kata. Satu, as-saumu. Saum. Kita bicara saum kan? Kita sering bilang, kamu saum gak? Gitu kan? Yang kita pakai adalah kalimat saum. Tapi tahu enggak bahwa yang Allah pakai bukan kalimat saum, tapi yang Allah pakai kalimat siam. Ya kan? Dari satu akar yang sama, saumah, yasumu, sauman, siaman. Saum sama siam. Ini kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama puasa, Pak. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Cuma dalam bahasa Arab berbeda jauh. Nih. Saum, kalimat saum atau kata saum itu pernah digunakan oleh Ibunda Maryam. Ketika Bunda Maryam waktu itu hamil, kemudian difitnah berzina karena hamil tanpa ada suami. Ini mohon maaf saya loncat-loncat nih Mbak. Ya untuk awal lah. Nanti di akhir kita coba di pertemuan berikutnya kita coba urut dari Adam, Idris dan lain sebagainya. Nah, Bunda Maryam waktu itu hamil tanpa suami, diejek, difitnah, pezina, bahasa kita pelacur dan lain sebagainya. Maka saking dari dakwatnya dari fitnah itu, Bunda Maryam mengasingkan diri, Pak, keluar dari kampungnya. Sampai akhirnya anak itu lahir. Ketika anak itu lahir, jemaah yang dirahmati Allah, Bunda Maryam kembali ke kampungnya. Tapi sebelum masuk ke kampungnya, beliau kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni nadartu lirrahmani sawma, falan ukallimal yawma insiya." Ini Pak, kalau kita memahami Quran dengan sirah itu menarik sekali. Kata Bunda Maryam, aku hari ini bernazar kepada Robku bahwa aku akan berpuasa, aku tidak akan ngomong walau hanya satu patah kata pun. Karena bagi Bunda Maryam waktu itu berpikir, saya mau ngomong apa? Anak sudah ada di pangkuan saya. Saya mau klarifikasi seperti apapun, orang akan tetap bilang saya pelacur, saya berzina. Udah ada buktinya, anaknya sudah digendong, suami saya gak ada. Saya mau ngomong apa? Ya sudah, saya hari ini berpuasa. Sauma, pakai kalimat saum. Tapi puasanya hanya puasa, enggak bicara. Jadi kata para ulama, saum itu berpuasa, tapi puasanya hanya satu organ. Itu namanya saum. Jadi kalau kita, kamu saum? Iya aku saum, kan enggak makan, enggak minum, berarti puasa perut saya. Perut saja, tapi kalimatnya masih pedes, Pak. Ya, matanya gak terkontrol, telinganya masih kemana-mana, hatinya masih berprasangka. Itu namanya saum, bukan siam. Paham ya? Itu saum. Jadi kalau kita menggunakan kalimat saum, itu berarti yang puasa satu organ. Ada orang puasa hanya matanya saja. Tahu orang puasa matanya saja? Ya itu orang yang kalau malam dia melek gitu, menjelang sahur dia makan sahur, habis sahur tidur sampai buka puasa. Itu saum itu. Saum matanya saja. Saum matanya saja. Itu saum. Tapi Allah menggunakan kalimat siam, tidak menggunakan kalimat saum. Itu menariknya. Maka satu ayat ini panjang sebenarnya. Saya membahas ini kemarin 1 jam jemaah ini. Satu kalimat, satu ayat yang kita sudah hafal. Sekian lama Ramadan kita sudah hafal terus dengan kalimat ini. Tapi siam itu kata para ulama yang puasa seluruh organ. Mulai mata, telinga, mulut, hati, perut, kemaluan kita, semuanya puasa. Maka itu kemudian yang membuat siam itu berat. Siapa yang bilang ringan coba? Saya bilang berat tetap, saya bilang berat. Siam itu berat sekali.
Cuma dia menjadi ringan bagi siapa yang punya iman, gitu loh. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanunya selesai, maka ayat berikutnya bisa dilanjut. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu nggak selesai, ini nggak bakalan selesai siam ini. Ya tetap mungkin ya berpuasa, tapi sekedar saum, tidak siap. Maka tidak la'allakum tattaqun akhirnya, gitu kan? Karena prosesnya tidak kemudian diruntut dengan baik, maka la'allakum tattaqunnya gak diambil juga, gak kebagian juga, gak dapet, gitu loh. Nah, itu kenapa kemudian perlu 15 tahun lamanya Allah menggodok para sahabat ini untuk kemudian menguatkan iman mereka, baru kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sehingga ketika iman sudah kokoh, akidah sudah kokoh, tauhid sudah kokoh, turun kalimat tentang wajibnya puasa Ramadan. Ramadan pertama, perang mereka pertama. Bayang nggak? Ramadan mereka pertama, perang pertama mereka. Gak bisa dibayangkan waktu itu mereka berpuasa 17 Ramadan terjadi perang Badar. Dan mereka berpuasa. Tapi karena imannya kuat, tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian mengeluh, lemes, menyerah. Nah, semua berada di dalam medan pertempuran dengan sangat kokoh, tegak, sampai akhirnya Allah menolong mereka dan mereka menang. Coba. Itu dalam keadaan berpuasa. Kita hari ini puasa, apakah lebih produktif dengan tidak puasa? Nah, itu juga pertanyaan. Kita puasa, apakah kerja kita, kinerja kita jauh lebih produktif dibandingkan saat kita tidak puasa? Ini juga evaluasi buat saya sendiri. Coba ini dirahmati Allah. Nah, begitu maksud saya. Ini gambaran bagaimana sirah itu perlu kemudian, Al-Quran itu perlu kemudian dipahami dengan pendekatan sirah, sehingga semua jadi utuh gitu. Masalahnya selama ini kadang serampangan kita, ngambil ayat, disimpulkan. Padahal sirahnya seperti apa kita juga nggak paham. Itulah pentingnya sirah, cuma yang dirahmati Allah. Terakhir, ya udah mau habis. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dari sekian banyak kita, kenapa kita perlu kemudian belajar sirah? Ada satu kalimat dari baginda Rasul yang luar biasa. Ada satu sahabat namanya Khabbab ibn al-Arat. Sahabat ini dikenal dengan sebagai pakarnya kesabaran. Khabbab ibn al-Arat. Pernah dengar apa? Belum. Sirahnya mainnya gak jauh berarti. Khabbab ibn al-Arat ini Pak, dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Dulu dia adalah budak, kemudian dimerdekakan oleh Ummu Anmar namanya. Nah, dia ini tugasnya, hobinya, pekerjaannya itu adalah ini pandai besi. Jadi membuat pedang, pisau, membuat apa lagi itu, perisai dan lain sebagainya, tombak gitu. Satu hari dia kenal dengan Rasul, masuk ke Darul Arqam, kemudian masuk Islam. Singkatnya begitu. Ketika dia masuk Islam, ketahuan sama orang-orang kafir Quraisy. Waktu itu di tahun keempat kenabian, itu adalah tahun di mana siksaan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin sangat luar biasa, sampai ada yang dibunuh waktu itu. Nah, Khabbab ini kena imbasnya. Ketika dia masuk Islam, maka kemudian dia disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Salah satu bentuk penyiksaannya itu karena dia sering bergumul dengan besi, Pak. Dia kemudian ada banyak rantai di tempatnya itu. Rantai itu dipanasin sampai membara gitu. Kemudian dililitkan ke tubuhnya. Allahumma shalli ala. Gak bisa kita bayangin betapa sakitnya. Tapi coba, itu sama sekali tidak membuat Khabbab itu jera. Malamnya setelah dia sembuh, dia kembali ke Darul Arqam, belajar lagi dengan Rasul. Ketahuan lagi, dihukum lagi. Karena waktu itu keluar sebuah regulasi bahwa pemuka kabilah berhak untuk menghukum siapa saja dari anggota kabilahnya itu yang ikut bersama Muhammad.
Dan Rasul tidak punya kekuatan untuk kemudian membantu. Ya kan? Kayak kata waktu itu ada Ammar bin Yasir, kemudian ada Sumayyah yang kemudian bisa terbunuh itu. Itu malamnya belajar lagi. Pulang dari belajar ketahuan lagi, dihukum lagi. Sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy lelah, Pak. Kebayang imannya para sahabat tuh, Pak. Coba sampai yang hukum tuh lelah. Kebayang nggak kita? Kayak majikannya siapa, Bilal bin Rabah itu kan sampai lelah ngukumin siapa? Bilal bin Rabah sampai lelah. Itu kemudian sama orang-orang kafir Quraisy dibilangin sama Ummu Anmar, orang yang dulu membebaskan Khabbab bin Al-Arat dari perbudakan. Anggapan mereka agar Khabbab ini tahu diri lah, balas jasa kayak walau sedikit gitu. Ini orang yang akan menasehatimu ini adalah orang yang membebaskanmu dari perbudakan. Harga perbudakan waktu itu mahal luar biasa. Tapi Ummu Anmar datang, jemaah yang dirahmati Allah, diam. Ditanya, betul kalau saya ikut Muhammad. Itu tiba-tiba Ummu Anmar tuh ngambil aso. Aso itu kayak tongkat dari besi, dipanasin tuh, Pak. Sampai keluar kemerah-merahan itu. Ketika kemerah-merahan itu sudah keluar, ditempelkan ke ubun-ubunnya Khabbab. Seandainya itu laki-laki, mungkin Khabbab bisa melawan, atau seandainya itu tidak dari kabilahnya. Tapi yang dihadapi Khabbab ini orang yang pernah membebaskan dia dari perbudakan. Diam saja. Sampai berkali-kali seperti itu, jemaah yang dirahmati Allah. Khabbab tiba-tiba datang kepada baginda Rasul. Waktu itu baginda Rasul sedang rebahan, Pak, di dekat Ka'bah. Khabbab tiba-tiba matur, "Ya Rasulullah, ala tastansuru lana." Ya Rasul, apa tidak jenengan berdoa sama Allah agar Allah menolong kami semua, sehingga penyiksaan ini bisa selesai dan kami bisa menang. Itu jemaah yang dirahmati Allah, kalimat itu membuat Rasul risih. Itu Rasul yang awalnya rebahan itu duduk, Pak. Dan duduk kelihatan sama sekali wajahnya itu memerah. Khabbab langsung gemeter. Karena wajah Rasul tiba-tiba memerah. Merah itu kan artinya marah. Tiba-tiba keluar kalimat yang luar biasa, dan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dulu wahai Khabbab, ada kaum sebelum kalian. Mereka disiksa, tubuhnya dimasukkan ke dalam tanah sampai tersisa lehernya, tersisa kepalanya, kemudian kepalanya dibelah dua." Allahumma shalli. Dulu juga ada Khabbab, kata Rasul, kaum yang disiksa, yang kemudian tubuhnya dibaringkan di atas pasir yang panas saat matahari ada di teriknya. Itu kemudian tubuhnya dibaringkan dan disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulangnya. Tapi mereka sama sekali tidak mengurangi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini jemaah yang dirahmati, jadi inspirasi buat kita semua. Coba perhatikan, dulu kata Rasul. Itu kan berarti Rasul sedang mengajari Khabbab tentang sirah. Bahwa ketika kau dicoba, kau sedang diuji, coba lihat sirah orang-orang dulu. Bahwa ada orang-orang dulu yang jauh lebih besar ujian daripada yang kamu hadapi hari ini. Kita ini sekarang jemaah ini rahmati Allah sering merasa diuji yang paling besar ujiannya itu saya. Dan kita merasa kita itu sendirian diujinya. Coba bayangkan ada orang dulu sebelum kita itu ujiannya jauh lebih besar dibandingkan kita. Hari ini kita yang kemudian katakanlah punya anak yang nakal gitu. Coba dulu, lihat dulu bagaimana Nabiullah Yakub berjuang, punya anak 12 yang 10 nakal semua. Kebayang gak, Pak? Kita hari ini punya satu, katakan nakal. Itu kita ngeluhnya kayak kita sendirian saja.
Padahal dulu Nabiullah Yakub alaihi salam punya 12, Pak. Yang 10 nakal semua. Hari ini katakanlah yang kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala gak punya keturunan walau puluhan tahun lamanya. Coba lihat dulu bagaimana Nabi Zakaria berjuang, bagaimana Nabiullah Ibrahim berjuang. Kalau hari ini kita sakit, coba lihat dulu bagaimana dulu Nabiullah Ayub, bagaimana dulu Khabbab ibn al-Ard. Allah alam. Intinya jemaah yang dirahmati Allah, penting sekali kita ini untuk kemudian belajar sirah, sehingga saat kita mengalami sesuatu itu kita bisa kembali bahwa dulu ada yang pernah mengalami ini dan melakukan ini dan hasilnya begini. Maka peradaban ini tidak akan pernah bisa mencapai peradaban sebagaimana peradaban emas dulu kalau peradaban ini tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kalau hari ini kita berjuang ingin mendapatkan peradaban emas, berada di puncak keemasan, maka lihat bagaimana orang-orang dulu melakukan itu. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa paham itu, jauh kita untuk bisa sampai di peradaban itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ini pembukaan saja, Pak. Kita kalau mau lanjut nanti di Syawal saja, karena Ramadan pekan keempat itu sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Kita sudah fokus untuk kemudian berkhalwat, iktikaf. Saya juga tidak keluar. Maka insya Allah kita akan mulai di pembahasan tentang Nabiullah Adam alaihissalam. Itu kalau Allah izinkan di bulan Syawal, pekan keempat. Mudah-mudahan saya diberikan hidayah istiqamah, Bapak Ibu juga diberikan hidayah istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.